Saya bisa katakan bahwa perjalanan saya khususnya di masa kecil nggak mulus. TK, bahkan dari TK saya ngalamin bully di sekolah. Bullynya itu sampai ke ranah agama. Saya mengalami tekanan di masa kecil, tapi saya juga nggak mau menceritakannya semuanya itu ke orang tua saya. Di hati kecil saya bergelut. Saya kayak merasa hopeless sama diri saya. Saya merasa kehilangan jati diri di saat itu. Apakah Tuhan memberikan masa depan yang indah dalam hidup saya? Halo semuanya, perkenalkan saya Samuel Purba atau biasa dikenal dengan Sam File. Saya kesibukannya sebagai musisi, juga produksi dalam podcast, dan banyak hal yang berhubungan dengan pelayanan di gereja. Di tahun 2002, tepatnya di tanggal 22 Februari, orang tua saya didoakan oleh salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini menubuatkan kelahiran saya. Jadi dikatakan bahwa akan lahir seorang anak dan beri nama anak itu Samuel. Orang tua saya sedang menggunakan keluarga berencana, jadi memang tidak mau punya anak lagi. Mereka mengalami trauma karena kehilangan abang saya. Mereka akhirnya cek ke dokter juga dan mereka menemukan bahwa memang sudah ada anak di dalam kandungan mama saya. Lalu mereka kembali ke rumah dan mereka berdoa untuk menerima kehadiran saya dan di situ detak jantung saya ada. Berarti ada purpose Tuhan dalam hidup saya, juga dalam hidup keluarga saya. Dan saat saya masih kecil, saya juga hampir melewati maut. Karena saya mengalami saat itu badan saya katanya membiru. Mereka sekeluarga membawa saya ke rumah sakit dan di saat itu oma saya melihat penglihatan bahwa ada bayangan maut yang menghampiri saya, yang mengambil saya. Lalu oma saya memperkatakan firman, mengusirnya. Ayah saya berlutut lalu berdoa. Dan doanya yang ia katakan, saya menyerahkan anak saya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Cerita singkat, ada seorang suster yang datang dari lantai atas. Dia turun mengambil saya dan dia mengangkat kaki saya ke atas, kepala saya di bawah, lalu dia pukul kuat. Sampai akhirnya katanya saya batuk, lalu tiba-tiba saya tertawa. Dari nangis berubah jadi tertawa. Dan tubuh kembali pulih, tidak terjadi apa-apa lagi. Dokter datang juga dan dokter lihat anak ini tidak ada apa-apa. Saat kami tanya kepada susternya juga mengatakan bahwa saya mendengar ada suara yang memanggil saya untuk ke bawah dan saya harus samperin anak ini. Lalu suster itu pergi dan saat itu orang tua saya tidak tahu siapa susternya, siapa namanya, sampai sekarang ini juga. Dan kami percaya itu memang mujizat Tuhan, ada yang Tuhan kirim untuk memang menyelamatkan keberadaan saya saat itu. Sempat ada yang mengatakan, wah Samuel hidupnya mulus-mulus, enak ya. Kayaknya berhasil aja. Ya saya percaya bersama Tuhan pasti berhasil. Namun kata berhasil itu selalu dilewati dengan adanya tantangan pastinya. Dan saya bisa katakan bahwa perjalanan saya khususnya di masa kecil nggak mulus. Jadi dari TK, bahkan dari TK saya ngalamin bully di sekolah. Pindah sekolah lagi dan masuk ke kelas SD. Dan ya dibulinya banyak hal yang saya alami seperti bully fisik, bully secara verbal, latar sosial saya karena orang tua saya seorang pendeta. Saat saya mencoba melawan justru saya dianggap melakukan kekerasan padahal saya coba untuk melindungi diri saya. Dan itu terus terjadi bahkan saat saya sudah berhenti sekolah formal lalu saya masuk ke sekolah homeschooling. Di lingkungan les saya juga bimbingan belajar, saya juga mengalami hal yang sama. Bahkan bullyingnya itu sampai ke ranah agama. Saya mengalami tekanan di masa kecil, tapi saya juga nggak mau menceritakannya semuanya itu ke orang tua saya. Ya itu
mudah untuk ngelewatin sih. Apalagi saat kita dibully, kita tidak melakukan hal tersebut dan kita harus menerima ganjaran ataupun teguran, amarah dari orang yang menganggap kita bersalah gitu. Itu menurut saya berat sih. Mungkin saya tersenyum dan menerima support, dukungan dari orang tua saya. Tapi di hati kecil saya bergelut. Apakah saya punya masa depan? Saya kayak merasa hopeless sama diri saya. Saya merasa walaupun mungkin saya punya bakat, saya senang dalam bermusik. Tapi saya kehilangan jati diri di saat itu. Apakah Tuhan memberikan masa depan yang indah dalam hidup saya? Sampai tiba saatnya tuh di momen baptis ya, itu menjadi kayak titik awal dalam hidup saya. Mulai dari pergaulan saya, mulai dari gaya hidup saya, atau mulai dari rasa cinta saya kepada Tuhan, itu makin hari makin bertumbuh. Saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi dalam pribadi saya tuh akhirnya mengalami kesadaran bahwa Tuhan sayang sama saya. Di situ pola pikir saya tentang pribadi saya itu berubah. Dan saya diajarkan untuk tidak lagi memikirkan apa yang menjadi perkataan orang, karena hidup saya itu bergantung dengan apa yang perkataan Tuhan sendiri. Jadi di akhir tahun 2017, saya mengikuti satu event lomba. Lombanya itu ditulis lomba mencari bakat. Lalu saya ingin membawa bakat saya dalam bermain drum. Ini memang awalnya saya senang sekali dalam bermain musik drum ya khususnya. Saat saya mendaftar lomba itu, ternyata lomba itu lebih ditujukan untuk modeling. Tapi saya akhirnya bisa berhasil mendapatkan juara saat itu. Dan saya bertanya, kenapa Tuhan panggil saya di sini? Padahal bukan ini yang saya mau sebetulnya. Biasanya di lomba modeling itu ada public speaking. Dan saya menemukan bahwa lewat public speaking itu menjadi mimbar saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun saya mungkin tidak menyebutkan secara gamblang nama Yesus, tapi lewat kesempatan itu saya bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran dalam anak-anak muda. Karena di saat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kehidupan anak-anak muda yang menurut saya pribadi ini sangat menyedihkan, dunia yang bisa dibilang sangat mengerikan. Karena saya sendiri melihat, maaf kata, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka dengan entengnya hidup seperti itu. Dan saya membawa satu tagline pada saat itu, clean generation. Bukan berarti di saat kita masih muda, kita menggunakan hidup kita kesempatan sebebas-bebasnya untuk menikmati hidup. Dan saya melihat bahwa di Alkitab sendiri mengatakan dengan apa anak muda menjaga kelakuannya bersih, menjaga dengan firman. Dan di situ saya menemukan bahwa peran firman itu, saat saya memperkatakan firman, saat saya menghidupi firman, itu yang menjaga saya supaya saya tidak melenceng ke kanan ke kiri. Saya mengalami banyak benturan juga. Ada yang tidak suka dengan saya dan sampai akhirnya saya cari tahu lagi apa yang membuat mereka nggak suka. Ya ternyata karena prinsip yang saya pegang. Apakah kita mau serupa dengan dunia supaya diterima, atau kita berperan sebagai garam yang mungkin kita ngeblend, tapi kita memberi rasa. Nah rasa itu yang terkadang mungkin orang-orang dunia tidak suka atau mungkin mereka menolaknya. Tapi walaupun dunia gak suka, tapi Tuhan membela. Setelah saya menjalani itu, lalu Tuhan bilang untuk saya masuk sekolah Alkitab. Dan saya juga dapat konfirmasi itu dari ayah saya. Saya ngeblank. Ini oke, sekolah Alkitab. Untuk apa nih? Tapi saya lebih ke arah, udah taat aja Tuhan suruh masuk sekolah Alkitab. Cuman secara detailnya di saat itu saya belum melihat apa ya. Nah, tiba saatnya saat saya berbicara mengenai budget. Dan saya juga tahu bagaimana ekonomi keluarga saya. Kami bukan keluarga yang ada segalanya, tapi kami hidup karena anugerah Tuhan. Lalu di hati kecil saya berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, Engkau yang memanggil, aku percaya Engkau menyediakan. Dan di pagi harinya
saya melihat di handphone saya ada 2 panggilan tak terjawab dari seorang hamba Tuhan yang saya tidak pernah ketemu dengan beliau dan beliau hubungi saya. Lalu saya telepon kembali dan beliau itu adalah Pendeta Daniel Alexander. Lalu cerita singkatnya beliau bilang begini, "Nak, Tuhan suruh saya untuk membiayai seluruh kebutuhan kamu di sekolah Alkitab." Dan saya terdiam, saya cuma nangis. Kok bisa? Padahal tadi malam saya baru ngomong loh sama Tuhan dan besok paginya doa itu dijawab. Saya langsung lari ke atas, saya gedor kamar papa saya. Dan saat saya buka pintu, saya juga ngelihat sedang menangis dan dia lagi cerita juga, dia lagi dapat pesan Tuhan bahwa, "Nak, semuanya sudah beres." Lalu ayah saya bertanya, "Apa yang beres?" Dan ternyata saat saya datang, saat saya kasih handphone saya kepada ayah saya, itulah yang Tuhan maksud beres. Yaitu semua kebutuhan uang sekolah saya, semuanya tercukupi. Dan di situ saya ngelihat, wow, Tuhan panggil saya gak main-main. Saat saya mengambil tindakan taat untuk mau sekolah Alkitab, ternyata disitulah titik awal saya diperdalam lagi oleh Tuhan. Saya dibukakan mata oleh Tuhan. Apa sih panggilan saya sebetulnya? Saya juga akhirnya bergumul, Tuhan panggilan saya sebenarnya di mana nih Tuhan? Kayaknya musik yang saya jalani selama ini sepertinya itu kayak sebatas hobi atau terpakai untuk pelayanan saja. Tapi bukan menjadi karir atau bukan menjadi sesuatu yang masa depan saya mungkin. Singkat cerita, di bulan September 2023, saya berkesempatan lah untuk masuk kuliah yaitu SAE, School of Audio Engineering di Jakarta. Dan di titik saya pindah ke Jakarta, disitulah yang saya akhirnya melihat, oh ini maksud Tuhan, kenapa saya harus masuk sekolah Alkitab. Untuk menghadapi dunia entertainment yang Tuhan bawa lebih dalam lagi. Visi, nah itu terjawab saat saya sudah di Jakarta. Tiba saat saya masuk pada tugas akhir sekolah saya. Dan hasil karya saya itu, saya harus performnya di klub di Kemang. Saya kaget, waduh. Di saat itu saya bergumul, waduh kenapa saya masuk di sini? Saya nggak mau. Kan, oke, saya berdoa sama Tuhan, saya bertanya, Tuhan kalau Tuhan arahkan saya untuk di sini, untuk perform di sini berarti ada maksud Tuhan dong. Singkat cerita saya akhirnya masuk ke tempat itu, saya setup alat-alat semua. Saya merasa kayak kehadiran saya tidak diterima saat itu. Di dalam alam spiritual, di saat itu ya. Tapi saya terus perkatakan firman, saya percaya kalau Tuhan beserta dengan saya, ada maksud Tuhan. Lalu tiba saat saya perform, di saat itu saya memberanikan diri untuk saya nge-rap. Tapi liriknya itu saya ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Saya memang tidak menyebutkan nama Tuhan, tapi saya ambil ayat itu, saya kemas lagi bahasanya jadi suatu rap. Saya melihat bahwa ternyata lewat saya nge-rap itu seperti deklarasi. Apa yang saya ucapkan itu saat saya perkatakan dengan penuh keyakinan itu seperti memperkatakan iman. Setelah saya berberes, tiba-tiba ada yang datangin saya dan dia bicara, dia ngobrol panjang. Lalu saat saya pulang, saya cek DM saya. Dia bercerita panjang. Dia cerita kalau dia mengalami banyak hal dalam hidupnya membuat dia sampai ingin bunuh diri. Dia sempat kecewa dengan kehidupan. Lalu saat saya follow up terus. Ternyata itu maksud Tuhan. Ada satu orang yang Tuhan ingin pertemukan kepada saya. Terkadang ada momen di mana kita menjangkau yang tak terjangkau. Di situ, di momen itu saya terbuka pemikirannya bahwa saat Tuhan suruh, saya harus menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Dan ternyata pribadi yang ngobrol dengan saya ini, dia merasa dia tidak terjangkau. Tidak dijangkau mungkin oleh lingkungan gereja atau semacamnya. Hingga dia skeptis dengan kekristenan.
Kalau mungkin saya waktu itu masih bergulat dengan prinsip saya, saya tidak akan mau menyentuh tempat ini, tidak gitu. Mungkin ya saya percaya pasti ada cara Tuhan untuk menyelamatkan orang itu. Tapi tidak lagi dengan memakai hidup saya. Apa gunanya Tuhan taruh saya di dalam dunia entertainment kalau ternyata ada satu jiwa yang terlewatkan yang harusnya saya bisa jangkau dan semuanya itu untuk Tuhan. Saya selalu juga bilang kepada anak-anak muda bahwa Tuhan gak cari orang yang mampu, Tuhan cari yang mau. Kalau kita gak membangun hubungan yang erat sama Tuhan, gimana kita bisa bilang, ini aku Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Engkau pakai. Gak akan mungkin. Bukan berarti anak-anak muda sekarang yang mungkin mereka mengalami hal minder, kecewa, lalu merasa kayaknya sudah terlambat. Enggak, tidak ada kata terlambat. Yang selalu saya ingat adalah kata-katanya, anugerah Tuhan cukup bagiku. Gak mudah untuk lewatin ini semua, apalagi saat saya berada di pelayanan, tapi saya bergerak juga di luar sana. Tapi saya percaya kalau saya ada saat ini bukan karena saya yang mampu, bukan karena kemauan saya, bukan karena saya memaksakan diri saya, enggak. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Bahkan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan siapalah aku Tuhan? Baru awal di Jakarta, siapa diri aku? Kok aku bisa sampai jauh ini? Bahkan saat saya diundang di sini juga saya bertanya sama Tuhan, siapa aku Tuhan? Kok bisa aku dapat kesempatan? Dan itu kalimat yang dapat bisa menggambarkan seluruh perjalanan hidup saya, bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi aku. Jadi untuk yang menyaksikan, khususnya anak-anak muda, ingat Tuhan sayang sama kamu dan ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kamu. Keberadaan kita bukan menjadi polusi, keberadaan kita jadi solusi. Itu sebabnya anak-anak muda stop jadi kaum rebahan, saatnya jadi kaum perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Samuel Purba mengajarkan kepada kita bahwa masa depan kita bukan ditentukan oleh keraguan kita maupun pengalaman pahit kita, namun di dalam Tuhan yang memberikan identitas baru di dalam Kristus. Dari seorang anak yang hampir kehilangan identitas menjadi pribadi yang berdampak lewat karyanya. Namun hari ini jika kamu merasa ragu akan masa depanmu, ingatlah bahwa Tuhan sanggup memakai setiap luka dan pengalaman hidupmu menjadi kesaksian bagi kemuliaannya. Dan jika kamu butuh dan rindu didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.